Rekan saya di Surabaya akan menyampaikan beberapa informasi dari Surabaya dan sekitarnya. Silakan, Farah. Pemirsa, ya terima kasih Wana. Informasi dari wilayah Jawa Timur, Satreskrim Polrestabes Surabaya telah menggelar rekonstruksi atas kasus penganiayaan anak mantan anggota DPR RI hingga berujung kematian. Pemirsa, kemarin Polrestabes Surabaya telah menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tanur yang merupakan anak mantan anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur hingga menyebabkan korban kekasihnya Dini Sera Afriyanti berusia 29 tahun meninggal dunia. Berdasarkan hasil rekonstruksi pemirsa, didapati sebanyak 41 adegan penganiayaan dilakukan oleh Ronald Tanur terhadap Dini kemarin dan juga sudah ada 2 lokasi yang dilakukan rekonstruksi, yaitu di tempat karaoke dan juga di basement Landmark Mall di kawasan Surabaya Barat. Didapati pemirsa, penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur ini dilakukan sejak dari korban dan juga Ronald Tanur yang merupakan tersangka ini masuk ke dalam lift hingga di basement. Berdasarkan kronologi kejadian juga pemirsa, memang penganiayaan ini dilakukan dalam lift hingga akhir, dan korban Dini ini sempat ditendang kakinya hingga jatuh, kemudian kepalanya dipukul dengan botol minuman keras sebanyak 2 kali, dan tidak berhenti di situ saja pemirsa. Ronald Tanur ini juga melakukan penganiayaan dengan menyeret korban dengan menggunakan mobil sejauh 5 meter. Bahkan korban ini juga sempat dimasukkan ke dalam bagasi. Meski rekonstruksi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian pemirsa, namun motif hingga kini masih belum diungkap oleh pihak kepolisian. Dan jika melihat informasi dari kuasa hukum korban, motif ini diduga akibat api cemburu dari Ronald Tanur terhadap korban Dini Sera Afriyanti. Selain itu pemirsa, Edward Tanur ini juga telah melayangkan permohonan maaf terhadap keluarga korban dan seluruh rakyat Indonesia atas perbuatan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tanur. Informasi kedua pemirsa, ini menjelang hari ulang tahun ke-78 Provinsi Jawa Timur, kirap petaka JBMB dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kirap petaka Jar Basuki Mawabeya ini dilakukan sejak 24 September 2023 lalu. Ini menjadi tradisi untuk mengunjungi titik-titik 38 kabupaten kota se-Jawa Timur untuk menyampaikan misi menyatukan sinergi dalam berbagai bidang di Jawa Timur, mulai dari pendidikan, ekonomi, wisata, dan bidang-bidang lainnya. Masing-masing kota atau kabupaten se-Jawa Timur ini menerima kirap petaka JBMB dan kemudian kirap ini dilanjutkan kembali ke kota-kota berikutnya. Kemarin kirap petaka ini sudah sampai di Mojokerto pemirsa, dan rencananya hari ini kirap petaka JBMB ini akan tiba di Gedung Gerahadi Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2023, sehari jelang perayaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-78, dan akan digelar besok pagi di depan Gedung Gerahadi Surabaya. Selain itu pemirsa, dari wilayah Jawa Timur ini sejak hari ini pemirsa akan ada fenomena hari tanpa bayangan. Artinya posisi matahari ini akan tepat berada di atas kepala kita, dan fenomena ini akan terjadi beberapa hari saja di wilayah Jawa Timur, mulai hari ini 11 Oktober hingga 14 Oktober 2023. Dan untuk hari ini saja pemirsa, fenomena hari tanpa bayangan ini akan terjadi di wilayah Sumeneb, Bangkalan, dan juga Tuban. Demikian informasi dari wilayah Jawa Timur. Saya kembalikan ke Anggi Ebony di studio. Farah Manhilah atas informasi Anda langsung dari Surabaya. Sebelumnya juga ada Wanasari dari Medan, Sumatera Utara.